Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Yeni Rusdi Widiayanti dengan NIM 40120002228 dari kelas Ekonomi Syariah H. Di sini saya akan mempresentasikan artikel jurnal yang berjudul Strategi Pasar Uang Antarbank Syariah dalam Meningkatkan Stimulus Perekonomian Negara yang Efektif. Kemudian pengertian pasar uang dan pasar uang antar bank syariah. Pasar uang adalah suatu tempat pertemuan abstrak di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Kemudian pada pasar uang antar bank syariah atau disebut dengan PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar bank berdasarkan prinsip syariah, baik dalam rupiah maupun valuta asing. Ketentuan umum pasar uang antar bank berdasarkan kepada fatwa MUI adalah: yang pertama, pasar uang antar bank yang tidak dibenarkan menurut syariah, yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan bunga. Yang kedua, yaitu pasar uang antar bank yang dibenarkan menurut syariah, yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, yaitu pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah, adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang keempat, peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir adalah: yang pertama atau A, bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana. B, bank konvensional hanya sebagai pemilik dana. Ketentuan khusus pasar uang antar bank. Yang pertama yaitu akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah: yang pertama mudharabah, yang kedua musyarakah, yang ketiga qard, yang keempat wadiah, yang kelima asaf. Yang kedua yaitu pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindah tangankan sekali. Instrumen pasar uang antar bank syariah atau PUAS. Instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau UUS yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS. Yang pertama yaitu sertifikat investasi mudharabah antar bank atau SIMA, adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BUS atau UUS yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di PUAS dengan akad mudharabah. Yang kedua yaitu SIKA atau sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah antar bank yang diterbitkan oleh BUS atau UUS sebagai bukti pembelian atas kepemilikan komoditi yang dijual oleh peserta komersial dengan pembayaran angsuran. Selanjutnya, jenis-jenis instrumen pasar uang yang ditawarkan dalam pasar uang dengan sistem syariah di Indonesia. Yang pertama yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS. Yang kedua yaitu Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Yang ketiga yaitu Repurchase Agreement atau Repo SBIS. Yang keempat yaitu Repurchase Agreement atau Repo SBSN. Yang kelima yaitu Instrumen Pasar Uang Antar Bank Syariah atau PUAS. Yang keenam yaitu surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Yang selanjutnya yaitu perkembangan pasar uang antar bank syariah. Pengembangan pasar uang Islam antar bank telah membantu perluasan sumber dana bank syariah melalui kegiatan investasi dan pinjaman. Pada awalnya hanya 5 bank peserta,
pada saat diperkenalkannya pasar uang Islami di tahun 1993. 6 tahun kemudian, pada tahun 1999, telah menjadi 54 bank peserta dalam pasar uang Islami antar bank. Indikator belum berkembangnya pasar uang antar bank syariah yaitu volume transaksi, jumlah pelaku, efisiensi, dan segmentasi. Selama 2011, transaksi pasar uang antar bank syariah rata-rata harian hanya 70 miliar atau turun dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 154 miliar. Oleh karena itu, untuk menciptakan pasar uang yang bermanfaat bagi perbankan syariah, harus dikembangkan instrumen pasar uang yang berbasis syariah. Perbankan syariah dapat melaksanakan fungsinya secara penuh, tidak saja dalam memfasilitasi perdagangan jangka pendek, tetapi juga berperan dalam investasi jangka panjang. Perkembangan terakhir dengan semakin maraknya bank syariah di Indonesia adalah tercapainya momentum pasar uang dan pasar modal syariah di Indonesia. Berbagai produk syariah sudah dapat diluncurkan untuk meramaikan pasar uang dan pasar modal syariah. Reksadana syariah sebagai satu-satunya yang dapat menjadi acuan bagi masyarakat muslim yang ingin menjalani kehidupannya secara Islam yang kafah dan istiqomah. Kemudian, strategi pengembangan pasar uang antar bank syariah. Yang pertama yaitu penciptaan instrumen pasar uang syariah. Untuk menciptakan pasar uang yang bermanfaat bagi perbankan syariah, harus diciptakan instrumen pasar uang yang berbasis syariah. Dengan aktifnya instrumen pasar uang yang berbasis syariah, maka perbankan syariah dapat melaksanakan fungsinya secara penuh, tidak saja dalam memfasilitasi perdagangan jangka pendek, tetapi juga berperan mendukung investasi jangka panjang, tidak menyelenggarakan peniagaan barang-barang yang dilarang oleh syariah atau mengandung unsur riba, maisir, dan gharar. Yang kedua yaitu mekanisme operasi pasar uang syariah. Mekanisme perdagangan surat-surat berharga berbasis syariah harus tetap berkaitan dan berada dalam batas-batas toleransi dan ketentuan-ketentuan yang digariskan syariah. Untuk itu, instrumen keuangan harus memenuhi beberapa syarat, antara lain yang pertama, pendapatan yang baik atau good return. Yang kedua, risiko yang rendah atau low risk. Yang ketiga, mudah dicairkan atau redeemed. Yang keempat, sederhana atau simple. Yang kelima, fleksibel. Selain itu, memastikan keterkaitan antara sekuritisasi dengan aktivitas produktif atau penggunaan proyek-proyek aset baru. Yang kedua yaitu menciptakan pasar sekunder yang dibangun melalui berbagai pendekatan yang dapat mengatur dan mendorong terjadinya konsensus perdagangan antar para dealer, termasuk fasilitas pembelian kembali atau redemption. Yang ketiga yaitu menyediakan layanan kepada nasabah dengan mendirikan lembaga pembayaran atau playing agent. Yang ketiga yaitu peran company. Yang pertama, melakukan verifikasi atas kesempatan investasi, baik secara internal perusahaan maupun secara eksternal pasar. Yang kedua yaitu untuk mengatasi kesulitan dan untuk memastikan adanya kemungkinan bagi investor guna mencairkan kembali investasi mereka jika sewaktu-waktu mereka butuhkan tanpa mempengaruhi pendapatan efektif yang mereka harapkan. Yang ketiga yaitu bertindak sebagai kustodian untuk memudahkan transfer instrumen pasar uang yang diperdagangkan, maka company bertindak sebagai kustodian.
sehingga setiap transaksi yang dilakukan dapat dengan segera diikuti oleh pemindahan hak dengan menggunakan jasa company. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.